time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najah Rahmadona dengan NIM 23631049, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi hasil artikel kami yang berjudul Analisis terhadap perilaku pedagang pasar tradisional dalam perspektif etika bisnis Islam di pasar de Curup. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Bisnis menurut teori ekonomi adalah entitas apapun yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk atau layanan kepada pengguna akhir melalui entitas lain. Bisnis berarti melakukan hal-hal yang menghasilkan uang adalah maksudnya. Selain itu, bisnis dapat digambarkan sebagai aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan mereka melalui penggunaan sumber daya ekonomi yang strategis dan efisien. Dan selanjutnya adalah langsung ke inti pembahasan kami, yaitu mengenai analisis terhadap perilaku pedagang pasar tradisional dalam perspektif dan etika bisnis Islam di pasar de Curup. Sikap dan tindakan seorang pedagang saat berdagang dikenal sebagai perilaku pedagang. Di sini kami mengunjungi pasar tradisional D dan berbincang dengan 5 pedagang yang berperan sebagai narasumber. Tindakan dijelaskan, adapun tindakannya itu akan kami jelaskan sebagai berikut. Adapun mengenai ketauhidan para pedagang tersebut, yaitu mengenai tauhid, para saudagar muslim yang mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab atas segala kejadian. Mereka menganggap makanan yang mereka makan adalah berkah dari Allah. Begitulah cara manusia menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan zakat dan sedekah dari kebaikan hatinya, bebas dari tekanan dari luar. Selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan atau keadilan. Perilaku yang adil ditunjukkan dengan berlaku adil terhadap skala atau ukuran, dan seluruh informan telah menunjukkan sikap atau perilaku yang seimbang atau berkeadilan sesuai dengan hasil observasinya. Integritas sangat penting saat melakukan pengukuran atau penimbangan apapun selain itu. Menurut mereka, jujur berarti mengutamakan dunia usaha dapat mempraktikkan perilaku yang seimbang dengan berterus terang mengenai segala kerusakan atau kekurangan pada produk yang mereka jual. Hal ini membantu memastikan bahwasannya pelanggan tidak dikecewakan oleh produk yang di bawah standar. Adapun 4 tujuan utama bisnis Islam adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hasil yang diinginkan termasuk keuntungan moneter dan keuntungan non moneter, dan yang kedua, perluasan, di mana perluasan ini disebut dengan perluasan bisnis tersebut atau perluasan ekonomi dan penghasilannya, dan yang ketiga yaitu kelangsungan hidup jangka panjang, di mana bisnis ini dilakukan untuk mencari rupiah atau mencari penghasilan untuk meneruskan kelangsungan hidup kita dalam jangka waktu panjang. Dan yang keempat, nikmat ilahi. 2 jenis hasil yang diinginkan adalah keuntungan materi dan keuntungan non materi. Di satu sisi, bisnis bertujuan untuk memaksimalkan nilai material atau keuntungan. Di sisi lain, mereka juga ingin meraih dan memberikan manfaat non materi, seperti menumbuhkan rasa persahabatan dan kepedulian sosial di dalam dan di luar perusahaan atau bisnis tersebut, memberikan dampak positif baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Perbuatan baik menurut Islam harus mempunyai tujuan melebihi qimah madiyah, di mana qimah insaniyah, qimah khulqiyah, dan qimah ruhiyah merupakan 3 orientasi terakhir. Qimah insaniyah menandakan bahwa pihak manajemen berupaya memberikan manfaat sosial seperti lapangan kerja dan bantuan sosial, sedekah kepada masyarakat luas. Baik, itulah tadi paparan dari materi saya, maka materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Maya Herlinda. Baik, saya Maya Herlinda. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Najah, yaitu poin ketiga, yaitu free will atau kehendak kebebasan.
Gagasan di balik keinginan bebas adalah bahwa masyarakat harus dapat memperoleh sesuatu berdasarkan referensi mereka sendiri. Selama mereka diberi informasi yang cukup mengenai harga dan kondisi komoditas tersebut, begitu pula yang dilakukan oleh informasi penjual sayur. Beliau membebaskan pembeli memilih barang yang bagus dan memisahkan barang yang kurang bagus atau tidak mencampurnya. Nah, poin keempat yaitu responsibility atau tanggung jawab. Para informan menjunjung tinggi gagasan akuntabilitas dengan menghormati komitmen mereka pada pembeli. Dalam hal ini, menjaga komitmen kepada pelanggan berarti menjamin jumlah barang yang diminta dan waktu yang disepakati. Mengambil kepemilikan atas produk yang ditawarkan untuk dijual adalah contoh lain dari tindakan yang bertanggung jawab. Sikap membantu dalam bisnis seringkali dipandang sebagai sikap baik terhadap pelanggan. Pelanggan akan merasa senang dan puas bila mendapatkan pelayanan yang bermanfaat dan menyenangkan. Dan ada kemungkinan mereka hanya sekedar mampir dan akhirnya belanja bahkan bisa menjadi pelanggan. Dapat disimpulkan dari materi yang telah kami paparkan, meskipun beberapa pedagang tradisional telah mengadopsi praktik bisnis Islam, namun ada juga yang belum. Para pedagang pasar tradisional di Pasar Decurug bertindak sesuai dengan prinsip etika perusahaan Islam dengan cara yang pertama yaitu melaksanakan sholat wajib tepat waktu adalah contoh tauhid yang ditunjukkan oleh pedagang. Yang kedua yaitu semua sumber mengandung konsep keseimbangan, yang berarti jujur tentang pengukuran dan berat serta tidak berusaha menutupi kekurangan. Yang ketiga yaitu semua sumber menganut gagasan pilihan bebas dan tidak menekankan pelanggan untuk membeli barang yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu semua sumber telah mengakui perlunya akuntabilitas pedagang, termasuk memenuhi komitmen mereka dan bertanggung jawab atas kualitas barang yang dipasok. Yang terakhir yaitu yang kelima, para pedagang mengamalkan insan dengan sabar, baik hati. Selain itu, insan juga berbentuk pemberian kredit dan perpanjangan jangka waktu pembayaran tergantung pada rasa saling percaya dan itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.